Grace tinggal di rumah bersama dua anak fotosensitifnya di Jersey. Ketika serangkaian peristiwa aneh terjadi, ia baru mulai percaya bahwa rumahnya berhantu. Apa yang sebenarnya terjadi? Berlatar belakang di Jersey, di Channel Island tahun 1945, terbangun dari mimpi buruknya, sang tokoh utama Grace merasa ketakutan karena mimpinya. Sedangkan di luar ada 3 orang yang sedang menghampiri rumahnya. Mereka mengetuk pintu dan dibukakan oleh Grace. Grace pun langsung mempersilahkan mereka bertiga untuk masuk. Grace bertanya apakah mereka bertiga adalah pembantu barunya. Mereka berkata ya dan memperkenalkan diri sebagai Nyonya Mills, Lydia, dan Tuttle. Tanpa pikir panjang, Grace pun langsung mengantarkan mereka ke kamarnya masing-masing dan melakukan room tour, serta menjelaskan tugas mereka dan aturan yang harus dipatuhi. Grace menjelaskan bahwa mereka harus selalu menutup pintu dan gorden jendela ketika anaknya sedang beraktivitas di ruangan manapun, dikarenakan anaknya mengidap penyakit langka yaitu terlalu sensitif terhadap cahaya matahari. Ia juga menambahkan jangan pernah memainkan piano karena Grace juga mengidap sakit kepala sebelah atau migrain. Setelah itu, Grace mengajak mereka untuk menemui dan memperkenalkan anaknya yang lucu-lucu, yaitu Anne dan juga Nicholas. Grace pun menyuruh mereka untuk langsung bekerja. Nyonya Mills langsung bekerja membuat sarapan untuk Anne dan juga Nicholas. Di dapur, Nicholas bertanya kepada Nyonya Mills, apakah dia akan meninggalkan mereka seperti pembantu sebelumnya? Nyonya Mills menjawab, tentu saja tidak. Nick melanjutkan bahwa semua orang meninggalkan mereka termasuk ayahnya yang sudah lama pergi untuk berperang. Nyonya Mills pun mengalihkan pembicaraan dan menyuruh mereka untuk cepat menghabiskan makanannya. Grace memanggil Nyonya Mills dan baru menyadari bahwa surat permintaan pembantu barunya belum diambil oleh tukang pos. Grace pun bertanya mereka ini siapa? Nyonya Mills pun menjawab bahwa mereka sedang membutuhkan pekerjaan. Mereka mendatangi rumah ini karena sebelumnya mereka pernah bekerja di rumah ini dengan pemilik rumah yang sebelumnya. Mereka berinisiatif datang, siapa tahu pemilik yang baru membutuhkan pekerja. Nyonya Mills bertanya apakah mereka sebaiknya batal bekerja atau bagaimana. Grace pun menjawab tidak, karena saat ini Grace sangat membutuhkan pekerja. Di ruangan belajar, Grace sedang mengajari anaknya belajar. Anne bercerita apakah hantu itu ada karena Nicholas sangat takut dengan hantu. Grace pun menjawab, tidak ada hantu di dunia ini. Anne pun meledek Nicholas seorang penakut sampai mereka berkelahi. Grace pun memisahkan mereka di ruangan berbeda agar tidak ribut saja kerjaannya. Ketika Grace sedang bersantai di ruangan lain, Grace mendengar ada suara anak laki-laki menangis. Grace pun langsung bergegas ke tempat Nicholas. Namun di sana ia mendapati Nicholas sedang belajar dan tidak menangis. Grace pun langsung berlari ke tempat Anne. Namun di sana Anne juga tidak menangis. Grace bertanya kepada Anne, siapa yang menangis? Kamu jangan berbohong. Dengan kesal, Anne pun menjawab kalau yang menangis itu Victor. Dia ada di sudut ruangan. Mendengar jawaban itu, Grace tidak percaya dan bertanya kepada Nyonya Mills dan Lydia, apakah mereka tidak mengunci pintunya sehingga ada orang yang masuk. Nyonya Mills berkata, mereka selalu menutup dan mengunci pintunya. Grace pun bingung dan hanya mengabaikannya. Malam harinya, Nicholas bertanya kepada Anne, apakah ia benar-benar melihat hantu Victor? Anne dengan santai menjawab, ya, dan langsung menakut-nakuti Nicholas sambil tertawa. Saat Anne dan Nicholas hendak beranjak tidur, Anne berkata kepada Nicholas, lihatlah, Victor sedang main-main dengan gorden. Nicholas ketakutan dan tidak mau melihatnya. Anne bilang kalau Victor hanya ingin bermain. Nicholas tidak percaya dan buktikan kalau Victor itu ada. Tak lama kemudian, ada tangan yang menyentuh pipi Nicholas dan Nicholas pun menjerit. Grace langsung menghampiri dan Nicholas langsung mengadukan semua cerita itu. Anne pun dihukum membaca selama 3 hari.
Keesokan paginya, ketika Grace sedang menyulam, terdengar suara berisik dari lantai atas. Grace pun menyuruh Nyonya Mills untuk memberitahu ke Lydia agar kerjanya jangan berisik, karena ia sedang sakit kepala. Tidak lama kemudian, terdengar suara berisik lagi dari lantai atas. Grace pun naik pitam, namun ia melihat Nyonya Mills sedang memarahi Lydia di luar rumah. Grace pun terkejut dan langsung menghampiri Anne dan bertanya, "Siapa yang membuat keributan?" Anne pun langsung menjawab, "Ada banyak yang membuat keributan di banyak ruangan." Grace pun langsung masuk ke ruangan gudang tempat menyimpan barang. Dia mendengar suara seperti ada orang lain di ruangan itu. Dia pun marah kepada semua pembantu dan menuduh mereka tidak mengunci pintu sehingga ada penyusup masuk di rumah itu. Anne mengatakan ada entitas lain di rumah ini, dan yang sering menampakkan diri adalah orang yang terlihat seperti penyihir. Grace pun menyuruh untuk menggeledah semua ruangan dan memastikan tidak ada penyusup sampai malam tiba. Namun mereka sama sekali tidak menemukan seorang pun. Grace kembali ke gudang dan melihat beberapa barang. Ia menemukan beberapa foto dari pemilik rumah sebelumnya. Ia juga menemukan album foto yang isinya foto-foto yang aneh. Grace pun bertanya kepada Nyonya Mills, "Ini foto apa? Kenapa mereka sedang tidur di foto?" Nyonya Mills pun menjawab bahwa itu adalah foto kematian sebelum dikubur. Grace pun sangat terkejut dan bingung mendengar penjelasan itu. Malam harinya, Grace bertanya, "Kenapa kalian semua meninggalkan tempat ini? Pulau ini terasa sepi." Nyonya Mills pun menjawab, "Mereka semua seisi pulau dievakuasi karena ada wabah TBC." Merasa tidak ada lagi yang perlu dibicarakan, Nyonya Mills pun permisi untuk beristirahat. Di kamar anaknya, Grace meminta maaf kepada Anne karena terlalu keras dalam mendidiknya. Di situ, Nicholas terbangun dan bertanya, kapan ayahnya pulang karena Nicholas merasa sangat kangen. Grace pun menjawab mungkin sebentar lagi akan pulang karena perang sudah berakhir. Sesaat kemudian, Grace mendengar suara piano di lantai bawah. Ia pun menghampirinya. Dengan hati-hati, Grace mengecek ruangan piano dan mendapati piano itu terbuka. Segera saja ia mengunci piano itu dan keluar dari ruangan itu. Ketika keluar ruangan, dia penasaran dengan pintu itu kenapa otomatis tertutup. Namun tiba-tiba, pintu itu tertutup dengan keras dan menghantam wajahnya sampai Grace pun terjatuh. Nyonya Mills pun menghampiri Grace dan mereka membuka ruangan piano yang terkunci itu dan mendapati piano itu terbuka kembali. Keesokan harinya, Grace pun mengaku ia telah mengecek dan memastikan piano itu terkunci sebelumnya. Grace merasa ada entitas tak kasat mata di rumahnya. Nyonya Mills pun menyambut bahwa manusia memang ditakdirkan untuk berdampingan dengan entitas-entitas tersebut. Grace pun mulai tidak nyaman dan berniat untuk memanggil pendeta ke rumahnya. Dengan buru-buru, ia keluar rumah untuk mencari pertolongan. Grace pun menyuruh Tuttle mencari kuburan yang katanya ada di luar rumah. Di luar rumah, Nyonya Mills dan Tuttle berbincang apakah Grace akan segera tahu. Nyonya Mills pun berkata untuk menutup nisan itu dengan rapi. Di perjalanan, Grace merasa tersesat karena banyaknya kabut. Namun tiba-tiba, ia berjumpa dengan suaminya. Suaminya baru pulang dari perang. Grace pun sangat bahagia karena ia kangen banget dengan suaminya itu. Grace pun langsung membawa pulang suaminya itu dan mengenalkannya dengan Nyonya Mills. Suaminya langsung ke kamar anak-anaknya untuk melepas rindu.
Siang harinya, Grace sudah menyiapkan makan siang. Namun sepertinya suaminya kelelahan dan memilih untuk beristirahat. Malam harinya, para pembantu berunding. Apakah suaminya akan menjadi hambatan mereka? Nyonya Mills berkata bahwa bahkan suaminya pun tidak tahu jati dirinya. Di ruangan lain, Anne sedang mencoba gaun baru yang dibuat oleh ibunya. Setelah itu, Grace menyuruh untuk melepas bajunya, namun Anne tidak mau dan memakainya sebentar lagi. Grace pun setuju dan meninggalkannya untuk melihat keadaan suaminya. Setelah melihat keadaan suaminya, Grace pun kembali dan mendapati Anne bermain-main di lantai. Namun setelah didekati, Grace melihat Anne sepertinya kesurupan nenek penyihir dalam cerita Anne. Grace pun membabi buta menarik baju dan mengobrak-abrik Anne. Anne berteriak dan meminta tolong. Anne berkata bahwa ibunya sudah gila dan ingin membunuh dia. Di dapur, Grace berdebat dengan Nyonya Mills. Grace mencurigai Nyonya Mills karena dia selalu minum obat yang diberi oleh Nyonya Mills. Namun Nyonya Mills berkata, itu obat yang seperti biasa kamu minum. Grace pun sepertinya mencurigai para pembantu atas semua keanehan yang telah terjadi. Tanpa sepengetahuan Nyonya Mills, Grace pun membuang obat-obat itu. Di kamar, Grace dan suaminya sedang berbincang. Suaminya mengaku akan pergi lagi untuk berperang. Namun Grace tidak setuju. Buat apa berperang lagi dan meninggalkan mereka? Perang pun sepertinya sudah berakhir, namun suaminya tetap bersikeras untuk pergi. Keesokan paginya, Grace mendapati suaminya sudah tidak ada di kamar lagi. Namun, tiba-tiba anak-anaknya berteriak. Mereka mendapati semua gorden hilang. Grace pun langsung menuduh Lydia dan bertanya di mana semua gordennya. Nyonya Mills datang dan dengan santai berkata, mungkin sudah diambil oleh para penyusup. Tidak percaya dengan ucapan Nyonya Mills, Grace pun langsung menodongkan senapan dan meminta kuncinya untuk dikembalikan. Para pembantu pun diusir dari rumahnya. Grace pun terus mencari-cari gordennya, namun sama sekali tidak ketemu. Malam harinya, Anne berusaha kabur dari rumah untuk mencari ayahnya. Ia pun keluar melalui jendela. Karena takut sendirian di kamar, Nicholas pun terpaksa ikut kakaknya keluar rumah. Sementara itu, Grace teringat yang belum dicek adalah kamar pembantu. Di luar rumah, Anne dan Nicholas mendapati 3 buah kuburan. Anne dengan berani mengeceknya dan ternyata itu kuburan pembantunya. Sedangkan Grace di dalam rumah mendapati foto kematian ketiga pembantunya. Anne dan Nicholas pun teriak-teriak karena dikejar-kejar oleh ketiga hantu itu. Grace dan anak-anaknya berlari masuk ke rumah dan mengunci pintunya. Grace menyuruh anak-anaknya untuk bersembunyi di kamar mereka. Nyonya Mills berkata mereka hanya menolong keluarga Grace dari penyusup. Tiba-tiba, Anne dan Nicholas berteriak karena mereka ditemukan oleh penyusup itu. Nyonya Mills berkata, segeralah tolong anak-anakmu. Grace pun lari ke atas untuk menolong anak-anaknya. Namun ternyata di ruangan itu ada sebuah keluarga dan juga para dukun. Ternyata selama ini keluarga Grace lah yang menjadi entitas gaib itu. Grace membunuh anak-anaknya dengan bantal karena Grace depresi suaminya tidak pulang-pulang dari perang dan harus mengurus kedua anaknya yang sakit.
Grace dan anak-anaknya tidak terima kalau sudah dinyatakan mati. Sementara itu, ibu dari Victor meminta kepada suaminya untuk pindah dari rumah itu karena tidak sanggup melihat Victor tiap malam diganggu oleh hantu-hantu itu, dan suaminya pun menyetujuinya. Grace akhirnya sadar atas kematiannya dan juga kematian anak-anaknya. Nyonya Mills pun menimpali bahwa mereka bertiga juga sudah meninggal dunia sejak kejadian wabah TBC. Sementara itu, keluarga Victor akhirnya pergi meninggalkan rumah itu. Itulah akhir dari film The Others. Jangan lupa subscribe dan sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.